Hai sahabat travel vlogger, Gunung Penanggungan adalah gunung api yang sedang istirahat yang ada di Pulau Jawa Timur. Pendakian Gunung Penanggungan via Jolotundo ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu adanya berbagai situs sejarah di sepanjang jalur pendakian. Gunung Penanggungan disebut sebagai gunung suci yang ada di Jawa. Gunung Penanggungan diyakini memiliki pesona alam dan sejarah yang tentu berbeda dari gunung lain. Mendaki sampai menyibak sejarah, kenapa tidak? Yuk kita eksplorasi untuk Gunung Penanggungan. Oke sobat, sebelum berlanjut ke video, yuk kita subscribe channel Travel Vlogger agar kita bisa mengenal lebih luas tentang Nusantara. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar bermanfaat bagi teman kita. Baik sobat, Gunung Penanggungan berada di dua kabupaten, yaitu di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto. Dengan ketinggian gunung sekitar 1653 mdpl. Gunung Penanggungan merupakan salah satu gunung idaman bagi para pendaki, khususnya daerah Surabaya yang tidak mempunyai waktu banyak untuk mengunjungi alam pegunungan. Nah, sahabat travel vlogger, ada beberapa jalur pendakian Gunung Penanggungan. Nah, diantaranya adalah melalui pendakian via Tamiajeng. Kemudian ada juga pendakian via Jolotundo, pendakian via Kedungudi, pendakian via Kunjoro Wesi, pendakian via Gajah Mungkur, dan ada juga pendakian lewat Wonosunyo. Untuk saat ini kita sudah berada di pos 2. Tentunya terletak tidak jauh dari pos pemberangkatan atau pos 1. Kurang lebih dalam perjalanan menempuh waktu sekitar 30 menit untuk sampai di pos 2. Jika kita tidak terlalu banyak istirahat, mungkin akan lebih cepat lagi. Pendakian Gunung Penanggungan selain menarik minat para pendaki, jalur pendakian Jolotundo juga menarik minat para arkeologi maupun sejarawan untuk menguak berbagai sejarah yang ada di Gunung Jolotundo. Di dalam Gunung Penanggungan ada ratusan situs purbakala yang ada di kawasan pegunungan. Tentunya ada banyak sekali candi-candi dan penemuan yang ada di sana. Pendakian Gunung Penanggungan dari pos perizinan dan pos Candi Baji. Pendakian Gunung Penanggungan awalnya merupakan tangga di sebelah selatan musola sebelum gapura masuk Candi Jolotundo. Setelah kita berada di pos 2, kita akan melanjutkan perjalanan yang tentunya kita akan menuju ke Candi Bayi ya. Ini adalah beberapa petunjuk arah yang akan kita tuju, di mana kita akan pertama kali menuju ke Gunung Bekel yang berada di puncaknya. Kemudian kita akan mengambil ke jalur kanan untuk melihat bagaimana kondisi Gunung Penanggungan. Dan pada hari ini cuaca cukup mendung, kita masih belum bisa memastikan akankah kondisi akan hujan atau tidak. Baik sahabat travel vlogger, mendaki gunung adalah kegiatan yang paling banyak diminati oleh anak muda. Selain bisa merasakan keindahan langka yang ada di puncak gunung, pendaki gunung juga bisa melatih fisik dan mental. Tak hanya itu sobat, sadarkah kamu bahwa mendaki gunung juga mengajarkan kita tentang filosofi hidup? Nah, apa saja? Kita akan membahas tentang 10 filosofi dalam mendaki gunung. Filosofi yang pertama, sebelum mendaki gunung, kamu harus menetapkan tujuan terlebih dahulu. Mau sampai ke puncak atau tidak, begitulah pula dengan hidup. Tujuan orang mendaki gunung berbeda-beda. Kamu harus mampu menilai kemampuan kamu sendiri serta keinginan yang kamu miliki. Mendaki gunung tidak harus sampai ke puncak. Kamu bisa mengcamp atau mendirikan tenda sebelum jalur pendakian. Seperti pula dengan hidup ini seperti naik gunung. Sebelum menaiki sesuatu, kamu harus menetapkan apa tujuan hidup kamu.
jika tidak perlu mencontoh orang lain, tetapi suatu yang kamu yakini bisa tercapai, serta kamu harus tahu apa yang benar-benar jadi keinginan kamu yang akan membuat kamu bahagia. Filosofi kedua, siapkan rencana, mulai semua peralatan dan kondisi tubuh demi mampu mencapai target yang ingin kamu gapai. Dalam mendaki gunung, tak sama dengan berwisata atau ke taman hiburan. Di sana banyak sekali medan yang harus kamu tempuh dan situasi yang akan kamu lewati. Tentunya situasi ini tidak bisa ditebak. Untuk itu kamu perlu merencanakan yang lebih matang. Mulai dari menentukan waktu keberangkatan, jalur pendakian, titik tempat istirahat, persiapan, semua perlengkapan yang akan memastikan kondisi kamu lebih fit. Mendaki tanpa rencana yang matang bisa membunuhmu. Jadi ini bukanlah perkara yang main-main. Seperti pula dalam hidup ini. Dalam menjalani hidup pun begitu. Kita harus selalu memulai langkah dengan perencanaan yang matang agar semua perjalanan bisa berjalan dengan lancar dan bisa berjalan dengan baik-baik saja. Filosofi ketiga, kamu bisa mendaki sendiri, namun akan lebih baik jika kamu berjalan bersama dengan teman. Dalam pendakian, medan dan situasi yang berat akan terasa lebih ringan kalau kamu memiliki teman dalam perjalanan. Alangkah baiknya kamu mencari teman yang mau mendaki bersamamu. Sendiri memang membantu melangkah kita lebih jauh dan lebih cepat, namun bersama dengan teman kita bisa melangkah lebih jauh dan lebih menyenangkan. Begitu pula dengan kehidupan. Meskipun kamu merasa bisa berjalan sendiri, percayalah kamu tetap butuh teman dan pendamping untuk menjalani hidup. Filosofi keempat, kamu akan menyadari bahwa ini bukan tentang menaklukkan gunung, tapi menaklukkan diri sendiri. Tantangan yang ada di situasi yang berat akan membuatmu berpikir untuk menyerah. Kelelahan, oksigen yang menipis, dan hawa yang dingin, alasan yang cukup bagi kamu untuk menyerah. Namun kamu akan sadar bahwa mendaki bukanlah tentang menaklukkan alam, tapi untuk menaklukkan diri sendiri. Begitu pula dengan kehidupan sobat, menjadi hebat bukan tentang menaklukkan dunia dan seisinya, tapi menaklukkan ego diri sendiri akan lebih hebat. Filosofi yang kelima, mencapai puncak tujuan butuh perjuangan dan pengorbanan. Bukankah perjalanan hidup juga begitu? Puncak gunung yang akan menjadi tujuan mendaki membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit. Setiap pendaki pasti merasakan hal seperti ini. Tidak ada pesawat ataupun kendaraan yang memudahkan perjalanan. Sama dengan perjalanan hidup, tidak ada yang instan di dunia ini. Jika kamu ingin mencapai tujuan, kamu harus berusaha dan berjuang untuk menuju ke sana. Akan selalu ada banyak halangan dan rintangan yang harus kamu lewati untuk mencapai puncak kesuksesan. Filosofi keenam, jika kamu ingin mendapatkan atau melihat sesuatu yang mengagumkan, keluarlah dari zona nyaman. Sahabat pendaki, gunung bukanlah merupakan zona nyaman bagi setiap orang. Perjalanan ke puncak gunung ini mendapatkan pemandangan yang indah, butuh proses yang tidak mudah. Banyak sekali rintangan, halangan, dan berbagai kondisi yang akan membuat kita menyerah. Mendaki gunung menunjukkan kamu akan keluar dari zona nyaman, di mana kita akan meninggalkan kehidupan di perkantoran, di pedesaan, di kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menuju ke suatu hal yang lebih sulit. Sama dengan kehidupan ini,
Kesuksesan selalu datang bagi orang yang berani keluar dari zona nyaman. Kesuksesan adalah milik orang yang menerima dan melewati tantangan. Filosofi ketujuh. Ketahuilah, tubuh kita bukanlah mesin. Sesekali kita butuh istirahat dan mengistirahatkan diri. Saat mendaki gunung, kamu akan tahu ada batasan dalam mencapai sesuatu. Bagi tubuh kita membutuhkan namanya istirahat. Agar perjalanan kamu sampai ke puncak, kamu butuh beristirahat untuk mengisi energi dan tenagamu. Begitu pula dengan kehidupan ini. Di sela-sela kesibukan kamu, bekerja, kuliah, ataupun sekolah, kamu butuh mengistirahatkan tubuh kamu. Bisa juga untuk berlibur, bermain bersama dengan teman-teman, atau bercengkrama dengan keluarga. Karena memang tanpa istirahat, hidup itu justru akan lebih sulit dan menyengsarakan. Filosofi ke-8. Mendaki gunung membuatmu sadar ada banyak orang baik di dunia ini yang masih menolong kamu. Sahabat pendaki, saat mendaki gunung, kamu akan menemui dan berpapasan dengan beragam karakter manusia. Namun begitu pula saat hal yang sulit yang terjadi dalam diri kita, atau mungkin ada suatu halangan yang dalam perjalanan, ada banyak sekali orang yang akan menolong kamu dan membantu kamu. Entah itu hanya sekedar memberikan minuman atau hanya memberikan support pada kamu. Sama halnya dengan kehidupan ini. Dunia ini masih banyak orang yang baik yang akan menemani dalam perjalanan kamu. Karena ada dasarnya manusia adalah makhluk yang baik dan memang peduli pada lingkungan. Apalagi jika kamu orang yang baik dan mau berbuat baik. Filosofi ke-9. Kamu akan merasa kecil dan tidak berdaya setelah sampai di puncak gunung. Ketika sampai di puncak gunung, ada rasa bahagia di balik hati kamu. Kamu berhasil melewati semua rintangan untuk sampai di sana. Rasa puas ini hanya akan berlangsung beberapa menit. Berikutnya kamu akan sadar bahwa kamu hanya setitik kecil di dunia ini yang begitu besar dan luas. Ada rasa syukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Filosofi ke-10. Kamu memahami makna pulang ke rumah. Keluarga adalah segalanya. Tujuan mendaki gunung bukanlah mencapai puncak, namun pulang ke rumah dengan selamat. Selama di gunung, kamu akan sadar bahwa rumah adalah tempat yang terbaik untuk memberimu perlindungan dan kehangatan. Hal yang tidak bisa kamu dapat selama ada di gunung. Ini akan membuat kamu lebih menghargai arti rumah. Selalu berusaha untuk pulang ke rumah, tempat kamu berasal. Jadi apapun kamu nanti, keluarga adalah tempat untuk kembali. Mendaki gunung sama dengan menjalani kehidupan. Kamu butuh rendah hati, konsentrasi, strategi, dan keteguhan niat untuk sampai pada apa yang kamu inginkan. Baik sahabat, demikian 10 filosofi ketika kita mendaki gunung. Nah sahabat, mendaki bukanlah soal kamu sudah menaklukkan sebuah gunung, namun tentang menaklukkan sebuah ego, kemampuan dan emosi yang ada di dalam diri kamu. Saat ini banyak sekali orang yang jatuh cinta dengan dunia pendakian. Meskipun banyak orang yang mengaku merasa capek, letih, kaki bengkak hingga kedinginan saat mendaki gunung, namun ada beberapa manfaat yang sudah kita terima. Nah, untuk pertama, para pendaki bisa memiliki jantung dan paru-paru yang lebih kuat dan lebih sehat ketika mendaki. Mendaki sangat baik untuk kesehatan. Manfaat pertama yang bisa dirasakan mendaki adalah pada jantung kita dan paru-paru, kamu pasti merasakan detak jantung kamu berdetak lebih kencang dan lebih cepat.
dan nafas kamu juga merasa lebih berat. Meskipun begitu, memang agak kurang nyaman di dalam diri kita, karena saat itu jantung dan paru-paru kamu bekerja ekstra, apalagi jika kamu mendaki untuk pertama kalinya. Secara perlahan, kegiatan seperti ini akan memberikan kekuatan pada jantung dan paru-paru kamu. Jika kamu sering mendaki secara berlahan, kegiatan ini mampu menguatkan jantung dan paru-paru kamu. Jika rutin mendaki, serangan jantung dan stroke akan berkurang serta suplai oksigen yang berada di darah kamu akan semakin lancar, sobat. Sahabat pendaki, dalam pendakian stamina tubuh kamu juga pasti akan meningkat. Tuhan menciptakan tubuh manusia dengan cara yang istimewa. Berbeda dengan barang buatan manusia, semakin sering barang itu digunakan, maka barang itu akan semakin rusak. Ini sangat berbeda dengan tubuh manusia. Dalam tubuh manusia, semakin tubuh itu digunakan, tangan kita, kaki kita, otak kita, tubuh kita yang sering digunakan, maka daya tahannya juga akan semakin meningkat. Dengan sering mendaki, stamina tubuh kamu akan semakin bagus. Daya tahan tubuh kamu juga akan semakin bagus karena latihan untuk bertemu dengan suhu dingin yang ada di dalam gunung. Selain itu sobat, mendaki gunung juga bisa bikin tulang kamu lebih padat dan bisa mencegah osteoporosis. Banyak cara untuk menjaga kepadatan tulangmu, diantaranya adalah dengan cara membiasakan diri dengan berjalan kaki, naik turun tangga, dan berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. 3 hal ini sangat akrab dengan dunia pendakian, karena mendaki selalu berjalan dengan menyusuri trek naik turun gunung. Bisa sampai ke puncak pun juga harus memiliki perjuangan yang keras untuk mendakinya. Sinar matahari pagi juga jadi sarapan untuk para pendaki, karena di dalam gunung atau di atas gunung kita akan sering bertemu dengan sinar matahari, dan ini sangat cocok untuk tulang kita agar terhindar dari osteoporosis. Mendaki juga bisa meningkatkan daya ingat seseorang. Berolahraga termasuk dengan mendaki gunung dapat meningkatkan energi dan menambah serotonin dalam otak. Menurut para peneliti yang ada di Amerika, pernah melakukan penelitian bahwa berolahraga termasuk mendaki gunung ternyata mampu meningkatkan produksi hormon serotonin. Hormon serotonin sendiri berfungsi sebagai modulator kerja otak untuk menstabilkan emosi dan meningkatkan pemahaman, sehingga bisa dikatakan bahwa daya ingat otak akan semakin baik jika kamu mendaki gunung. Sahabat pendaki, tingkat stres pada tubuh juga bisa berkurang dengan mendaki gunung. Kinerja otak berpengaruh pada tubuh. Jika otak telah penat dan stres, tubuh pun akan merasa lemah. Dengan mendaki, pendaki bisa mengurangi stres di dalam otak. Kenapa? Karena bergerak dan mengeluarkan keringat bisa memberikan efek rileks pada tubuh, sehingga mampu menghilangkan stres dan membuatmu lebih bahagia. Bukan hanya itu saja, pemandangan hijau pada daun juga mampu membuat pikiran kamu menjadi lebih tenang. Begitu juga dengan warna biru yang ada di langit atau udara gunung yang sejuk bisa membuatmu lebih nyaman, sehingga stres pun juga akan berkurang. Ketika mendaki gunung, kaki menjadi lebih lentur. Berjalan kaki adalah cara tepat untuk mendapatkan kaki yang lentur dan kuat. Mendaki sendiri menggunakan kaki sebagai tumpuan utama. Meskipun hanya berjalan kaki menyusuri trek pendakian, namun pendaki gunung ternyata bisa membuat kakimu menjadi lebih lentur dan lebih kuat. Selain itu sobat, kamu juga bisa menjaga berat badan kamu kalau sering mendaki gunung. Mendaki gunung mengharuskan seseorang untuk selalu bergerak dan berjalan. Bergerak sendiri bisa membakar kalori layaknya berolahraga. Bagi pendaki yang berbadan padat tentu bisa makin langsing jika rutin mendaki. Selain untuk kesehatan, mendaki gunung juga bisa digunakan untuk rekreasi. Kamu juga bisa sekali-kali untuk membakar lemak dan kalori. Demikian sahabat untuk video pertama kita akan berlanjut ke video berikutnya.
Jangan lupa untuk klik subscribe dan membagikan video ini agar bermanfaat bagi teman kita yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan berlanjut ke video berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua.